boleh-boleh Jadi aja. Pak, dugaan yang ya. Bapak Pak, dugaan. Pak, itu kan dugaan, Pak. Ngerti Betul, Pak, saya kata tahu juga? itu dugaan. Iya, terus Betul itu dugaan, Nah. tapi karena seorang Deolipa yang ngomong, iya. di tempat lain jadi dugaannya hilang, Pak. Nah, Saya mau tanya agak sensitif nih, Pak. suruh jawab. Iya. Rahasia pengacara Bapak mau tahu aja. Ini kan rahasia pengacara Bapak. Ngapain Bapak nanya-nanya? Kalau saya kasih tahu, saya nggak usah jadi pengacara begitu. Ada yang namanya rahasia-rahasia pengacara yang nggak akan pernah terbuka dalam dunia kehidupan ini, ya. Pertanyaan untuk mencari jawab rahasia nggak akan pernah dijawab. Saya punya hak tidak menjawab karena saya Berarti pendengar dan saya pribadi khususnya bisa berasumsi ya. boleh aja berasumsi. Namanya juga orang menduga, kan saya bilang menduga bisa 20%, 30%, sampai 90%. Saya kasih PR Bapak. Ini bagus sih. Sendiri. Ini bagus Ya, nih jawabannya nih. Intinya ini orangnya termasuk polisi cinta sunnah atau bukan, Pak? Nah, kita nggak mau mentreatkan begitu, bahaya kita treatkan begitu. Bagaimana hukum bisa beres kalau terlibat terus dengan korup itu yang... itu kan pikiran Bapak, ya kan? Enggak, makanya saya bilang asumsi loh. Ya, Kan nggak apa-apa. dua-duanya. Bebas. Bagaimana, kalau iya bagaimana kan? Ya, bebas. Tinggal Makanya pendengar aja yang menilai bagaimana ya, dengan Pak Deolipa sendiri kan. Walaupun makanya tidak diungkap, bebas. kan rahasia dapur ibaratnya kan Betul. secara polisi. Ya. Kayak gitu-gitu. Saya Betul. cuma mau denger. itu kan udah dijawab tadi, Pak. Bapak dengerin aja dari saya ngobrol-ngobrol sama Pak Mr. Polcang tadi kan. Saya habis bersih-bersih polisi, saya bersih-bersih dinas yang lain. Gitu nggak ada itu cerita itu. Dengar nggak tadi apa Bapak baru masuk lagi jangan-jangan? Baru. Ya kalau baru masuk ya sudah, Bapak terlambat. Ngapain saya jawab lagi 2 kali? Ya. Ya, selamat malam Pak Paul. Iya, Selamat Mas malam, Suara. Pak Deolipa. Ini berhubung Deolipa sudah ngantuk, katanya dilarang curhat, langsung to the point. Ya. Yang galak Sedikit. sekalian, pertanyaannya galak gitu. Ya, 1 menit aja. Nah, jadi Pak Deolipa, ya tadi kan salam merah putih. Jadi Pak Deolipa katakan tadi mau laporin semua penista agama Kristen maupun Islam. Oke, Ya. saya merasa bagus strategi Pak Deolipa ya. Sekarang sudah populer, semakin populer dan semakin populer, kita doakan jadi selebriti sekarang. Jadi kalau masalah Nandar mungkin itu urusan ikan teri lah ya. Jadi ya nggak apa-apa, mulai dari yang kecil dulu baru dipercayakan yang besar. Jadi kita berharap sih UAS yang lebih kakap sama si Rizik yang dilaporkan juga, karena ini sudah lebih nasional ya kalau si Nandar mah kelas kecil lah ya. Nah terus kedua Pak Deolipa ini kan disingkirkan juga kesannya oleh Kabar Eskrim ya. Pak Agus tuh kayaknya nggak suka sama Pak ini, kalau saya nangkap kesannya ya, dan kebanyakan juga seperti itu. Nah, jadi terkait dengan Fahmi tadi kenapa nggak ditangkap-tangkap, saya lebih dalam lagi pertanyaannya sedikit, apakah Pak Agus ini juga ada hubungannya selain yang tadi memundurkan memberhentikan Pak Deolipa ini sebagai lawyer, Fahmi ini nggak ketangkep-tangkep, ini juga karena strateginya salah satu strateginya Kabar Eskrim Pak Agus. Apakah Pak Agus ini kan, Pak Deolipa ini kan sering di Kabar Eskrim ya, membela di sana, tahulah polisi-polisi mana yang kacau, yang mana yang baik. Nah, apakah Pak Agus ini salah satu jagoannya inilah, polisi kan sudah terkenal juga nih sekarang masukin sunah-sunah rasul yang mulai cinta sunnah. Ideologinya kadrun, ya. Polisi cinta sunnah. Salah satu. Nah, cinta sunnah sehingga akhirnya yang sealiran sama dia, yang seagama sama dia, ya usahakan dibelain. Kalau bisa yang berbeda dengan dia ya disingkirkan. Nah, itu Pak. Terima kasih, nggak sampai 1 menit. Ya. Setiap manusia punya potensi itu. Potensi perkawanan, potensi kesamaan agama, potensi kesamaan suku, tendensinya selalu begitu. Jadi itu nggak usah ditanyakan. Tinggal kita menjaga supaya potensi-potensi itu tidak muncul secara signifikan. Ada orang Manado kadang-kadang pengen ambil pegawainya juga orang Manado juga. Orang Jawa pengen ambil pegawainya juga orang Jawa juga. Itu yang namanya potensi.
Kita nggak usah berpikir personal begitu, itu pasti ada. Cuman kalau kita semakin profesional dengan berbagai macam ragam asesmen terhadap apapun juga persoalan, kalau kemudian kita melihat the right mind on the right place, itu yang kita jaga, kita tidak pakai suka atau nggak suka, perasaan sama atau dia sama, nah ini akan jadi bagus, kita arah ke sana. Ya nggak usah kita pikirin pribadi orang per orang, ya. Memang udah begitu. Pak Listo Sigit juga kan kebanyakan naruh orang Solo juga di sini begitu. Kemudian kalau kita orang Makassar, waktu di zamannya di Mahkamah Agung juga gitu. Orang Makassar pimpin, orang Makassar jadi ini kan sama aja. Namanya kesamaan. Orang akan cenderung memilih orang yang kesamaan identitasnya dengan dirinya untuk sama-sama berkecimpung dalam paguyuban atau patembayan yang sama. Gitu. Itu udah wajar aja. Tinggal kita mengedepankan, mengkontrol profesionalisme dari setiap orang yang menjabat supaya tidak timbul yang begitu. Itu kan namanya nepotisme. Ya kan? Radikal ngambil yang radikal, itu nepotisme. Sekuler ngambil yang sekuler jadi temennya, itu namanya nepotisme. Kan begitu kalau dalam ilmu jabatan. Kita hindari itu yang namanya nepotisme. Ya, santai aja, ya kan? Kita benahi bersama. Saya dan teman-teman di sini, ayo kita benahi bersama. Suara lantang, jangan banyak ngeluh, kerjakan aja apa yang bisa dikerjakan. Pak, to the point-nya, Agus ini intinya ini orangnya termasuk polisi cinta sunnah atau bukan, Pak? Ya kita nggak mau men-treatkan begitu, bahaya kita treatkan begitu. Kadang-kadang kita treatnya salah kan, kita menjustifikasi orang kadang-kadang salah. Ya biarkan apa adanya. Jangan kita kemudian menyinggung ini karena ini, itu namanya kita nggak bagus juga. Biasa aja lah hidup, ya. Nanti juga kan ada waktunya kan dia juga nanti pensiun, 3 tahun lagi pensiun selesai kan begitu. Atau kemudian Kapolri ganti dia dengan pejabat baru, kan biasa aja lah kan gitu ya. Jangan kemudian orang diatribusikan dengan sesuatu, oh dia karena dia begini harus begini, dikira harus begini. Jangan, itu menimbulkan kebencian. Jadi omongan-omongan kita tentang itu adalah kebencian kepada orang lain. Belum tentu juga benar, cuma gosip doang, Bapak sudah benci, ya kan? Kalau saya biasa aja. Si Pak Kabar Eskrim gini biasa aja saya, sini biasa aja karena saya nggak mau ada kebencian dalam hati saya. Makanya ketika saya marah sama Pak Kabar Eskrim, saya ingat Tuhan. Oh ya itu. Ya kan? Saya ingat Tuhan, bukan ingat Pak Kabar Eskrim ya. Saya ingat oh saya bersalah nih Tuhan, nggak boleh saya membenci orang lebih daripada malam sampai pagi. Pokoknya malam harus pagi-pagi udah berdamai. Kan begitu saya pikirannya mah. Makanya supaya hati saya damai, bukan saya takut. Saya tidak damai. Tapi apa? Setelah itu hukum gimana? Ya hukum jalan terus. Makanya gugatan saya juga jalan terus kan. Tapi saya sudah memaafkan Pak Kabar Eskrim, beliau juga memaafkan saya. Harapan saya begitu kan. Gampang kan hidup ini kan. Jadi kita nggak perlu ada kebencian kepada orang lain, siapapun dia, biasa aja lah. Ya, toh kita masih bisa makan pakai nasi, ya enggak? Iya. Terakhir Gajah Mada. Tapi ini katanya Bung Beta juga. Yang tadi belum tuh UAS Rijik belum tuh. Ya. Selamat malam. Jadi siapa nih yang bicara nih? Sebentar. Kenapa Pak Suara? Yang mengenai UAS sama Rijik belum dijawab. Begini ya. Setiap orang punya dosa dan punya salah ya. Kata Yesus semua orang berdosa ya kan. Kita semua orang berdosa. Saya juga punya dosa. Dosanya Rizky mungkin beda sama dosa saya. Dosanya Rizky adalah membenci orang Kristen. Dosanya UAS adalah membenci orang Kristen. Saya dosanya kadang-kadang main cewek, kan begitu kan? Sama aja sama-sama berdosa kita kan? Begitu. Kadang-kadang Pak. Cuman kita jangan juga menebarkan kebencian lagi. Begitu. Ya sudah, Rizky kan udah masuk penjara, udah ditebus dosa dia, ya kan? Dia udah kemudian nggak bunyi-bunyi lagi, udah tenang, udah merah putih. Buat apa lagi kita kemudian sakit hati sama dia? Ngapain kita memendam keganjilan tentang dosa orang dalam hati kita buat apa? Plongkan supaya kita tidurnya nyenyak, ya kan? UAS juga begitu. Emang dia sudah bicara-bicara agama Kristen udah enggak lagi, udah mengerti dia sekarang. Udah kita plongkan aja. Kita kemudian rangkul Pak UAS, rangkul Pak Sigit. Halo Pak Abdul Somad, sini kita peluk-pelukan. Halo Pak Habib Rizky, maafin saya ya, kita peluk-pelukan kan beres. Ngapain kita menyimpan dendam seumur hidup kita? Ya enggak? Iya. Nah, Iya. Tapi siap-siap dilaporin ya Pak kalau mereka beraksi lagi ya. Nggak mungkin, mereka udah ngerti. Manusia tetap manusia, Pak. Ketika mereka tahu salah juga mereka hati-hati. Emang ada nggak sekarang omongan UAS yang menghina agama Kristen? Kan nggak ada. Habib Rizky ada nggak menghina? Kan nggak ada.
ya kan? Ngapain kemudian kita menyimpan dendam buat apa? Hilangkanlah dendam itu. Bapak kalau hidupnya tenang, Pak, pagi-pagi Bapak bangun di depan komplek, jalan pagi, lihat-lihat matahari sama langit. Udah pagi, ada langit, ada matahari. Enak banget hidupnya. Bapak keringetan. Hati-hati disiram bini pakai air loh. Nah, itu dia persoalannya itu sampai sekarang saya nggak bisa ngatasin. Ya. Ya nggak? Habis orang lain mainnya Tamiya sama gangsingan, Diolipa mainannya cewek, jadi bingung juga nih kita nih. Gajah Mada. Ya, Lagi. Pak Deolipa. Ya, Gaya Pak Deolipa itu saya punya temen di Depok tuh. Suka Ah. main cewek, ya. terus Sebentar, cara jangan curhat berpikirnya. nih, ntar curhat TTM repot kita nih nanti nih. Wah, Nah, ntar intinya begini. janjian kita jadi channel Alexis pula nanti. Waduh. Itu. Kacau Enggak, juga nih. emang- Nah, langsung to the point aja karena Nah, nih to the point, udah ya. jam udah 1:30 nih. Jadi Pak Deolipa, ini Ya, cara berpikirnya Pak Deolipa ini membingungkan saya. bener. Terutama ketika menyimpulkan ketika Deolipa mendapatkan kesaksian dari Baradae soal Pak Kuat itu Ya. katanya berselingkuh dengan Putri. Nah, ini menurut saya logical distance-nya terlalu jauh karena tidak ada bukti sama sekali. Padahal di mana-mana Ya, terutama pendukungnya Pak Komarudin ya banyak yang merujuk pernyataan Bapak yang tanpa dasar tersebut menurut saya, Pak. Itu aja, Pak. Tapi sebenarnya saya Benar. pengen tahu cara berpikir Bapak nih, Pak. ya. Bapak bisa saya jawab? Ya, langsung. Boleh. Kan saya sudah bilang dugaan. Namanya dugaan kan boleh-boleh aja, Pak. Dan yang menduga itu Baradae loh yang ngomong loh, Ya. menyampaikan kepada Diolipa ya. Kalau karena Baradae menduga, saya juga ikut menduga. Bapak juga boleh menduga, kan bebas. Namanya Itu juga yang bagus menduga, itu. ya kan? Bapak Opini. Ya. Iya, Bapak jangan terprovokasi sama saya. Kalau Pak Baradae menduga, saya ikut menduga. Sama-sama kita menghayal. Enak juga kayaknya jadi kuat ya. Sikat situ kan begitu kita menghayal kan. Ya kan? Nah, itu kuncinya adalah menduga. Semua orang boleh menduga, duga-dugaan. Tapi kalau dugaan-dugaan akhirnya sama, jadilah opini yang bagus kan begitu. Ya kan? Jadi kuncinya adalah dugaan. Sepanjang saya menduga, Bapak jangan nyalin saya dong. Kok Bapak dasarnya apa? Nah, Orang enggak. menduga boleh-boleh aja. Pak, Dugaan Boleh. yang ya. Bapak sebut Pak, dugaan. Pak, itu kan dugaan, Pak. Ngerti Betul, nggak saya kata tahu duga? itu dugaan. Iya, terus Betul itu dugaan, Nah. tapi karena seorang Deolipa yang ngomong, iya. di tempat lain jadi dugaannya hilang, Pak. Ya Mereka bodoh aja. Saya udah bilang. meyakini Iya. 51% itu Iya. benar. Dugaan kan bisa sampai 60% sampai 90%, Pak. Namanya dugaan, Pak. Iya, 99%. Bisa. Iya, namanya dugaan bisa Ya, sampai 1% begitu. leset. Leset, namanya duga. Sama kayak kita main judi kan, main QQ. Jangan-jangan dia 4 Q nih, kita 8 Q kan kita menduga. Tek atau ketuk kita yang menang. Kan gitu kan? Ya namanya dugaan. Oke. Bebas Satu dong. lagi nih Pak Diolipa nih. Terakhir ya, Beta Maluku ya. Iya. Terakhir benar. Ya. Ini karena Pak Diolipa kan lawyer ya. Pasti banyak mengalami interaksi dengan kepolisian ya. Ya. Saya mau tanya agak sensitif nih Pak. Ya. Yang kita tahu kan kalau melapor itu ada uang pelicin biar cepet, biar ditanggapi ya. Ya. Itu fakta ya. Nah kalau yang Pak Diolipa alami, pernah nggak waktu diminta uang ikut memberi uang? Ibarat tanda kutip korup ya, korupsi. Kalau misalnya iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa Pak? Ayam, biarin aja. Suruh jawab. Saya ingin tahu Boleh. Pak Ya. Diolipa dalam mengatasi kasus yang saat berinteraksi dengan polisi, pengaduan segala macam Iya. terkait uang sogok menyogok itu Pak. Kalau melakukan kenapa? Kalau tidak mengapa Pak? Suruh jawab. Iya. Rahasia pengacara Bapak mau tahu aja. Ini kan rahasia pengacara Bapak. Ngapain Bapak nanya-nanya? Kalau saya kasih tahu, jangan nggak usah jadi pengacara begitu. Ada yang namanya rahasia-rahasia pengacara yang nggak akan pernah terbuka dalam dunia kehidupan ini, ya. Pertanyaan untuk mencari jawab rahasia nggak akan pernah dijawab. Saya punya hak tidak menjawab karena saya menjaga. Berarti pendengar dan saya pribadi khususnya bisa berasumsi ya. Boleh aja berasumsi. Namanya juga orang menduga. Kan saya bilang menduga bisa 20%, 30%, sampai 90%. Saya kasih PR, Bapak Ini bagus duga-dugalah sendiri. Ini bagus Ya, nih jawabannya nih. Ya. Misalnya Bapak duga-duga Pak sendiri. Diolipa tidak menyogok, waduh, rada tough juga berarti.
keep fighting without money. Ya kayak si Alvin kemarin, kayak si Alvin. Iya. Polos-polosan, Tapi kalau hantam-hantaman misalnya jadinya. Ya. Iya. Asumsinya ternyata pakai uang pelicin, bagaimana hukum bisa beres kalau terlibat terus dengan korup yang Itu kan pikiran Bapak, ya kan? enggak, makanya saya bilang asumsi loh. Ya Kan nggak apa-apa. dua-duanya. Tidak Bebas. bagaimana, kalau iya bagaimana kan? Iya, bebas. Tinggal Makanya pendengar aja yang menilai bagaimana Iya. dengan Pak Diolipa sendiri kan, walaupun Makanya tidak diungkap, kan itu bebas. rahasia dapur ibaratnya kan. betul. Makanya bebas-bebas saja lah. Nama jodohkan bebas. Saya juga kalau duga pacar saya selingkuh kan saya juga namanya kita menduga. Saya Iya. kadang-kadang menduga itu. Apalagi? Tapi Pak Diolipa ada hasrat nggak untuk melawan korup yang di tubuh Polri? Di luar yang pernah dialami lah yang dilakukan. Saya cuma mau tanya aja, Pak Diolipa ada semangat nggak untuk biar menentang korup yang berlaku di polisi ini? Ya, Hilang kelihatannya bagaimana? ayam merugi kambing. Kelihatannya bagaimana kalau dari suara-suara saya? Bapak lihatnya bagaimana? Ya nggak bisa Bapak tuh, ini urusan dapur nggak dibuka, kita gimana? Nanti asumsi. Jadi, Begini, kan duga- Bapak bisa melihat perilaku saya. Jujur saya baru dengar nama Pak Diolipa ini minggu terakhir ini dan saya nggak ngikutin beritanya. Jadi baru Ya, waktu makanya, masuk Bapak- itu, wah, menarik juga nih. Makanya Bapak ngikutin dulu dari awal sampai akhir sampai sekarang. Baru Bapak ngobrol lagi sama saya. Kalau Bapak di ujung susah juga. Iya. Dia dulu dari awal ya. Betul, Setelah betul, itu- betul. setelah Untuk itu- interaksi ini saya ngerti deh Pak. Tapi maksudnya ada nggak hasrat Bapak yang betul-betul ingin mendobrak korup yang terjadi di lembaga Polri ini dalam kasus-kasus yang diadukan, interaksi antar polisi, Ya. kayak gitu-gitu. Saya Betul. cuma mau denger. Itu kan udah dijawab tadi, Pak. Bapak dengerin aja dari saya ngobrol-ngobrol sama Pak Mr. Poltang tadi kan. Saya habis bersih-bersih polisi, saya bersih-bersih dinas yang lain gitu. Nggak ada itu cerita itu. Dengar nggak tadi apa Bapak baru masuk lagi jangan-jangan. Baru masuk. Ya kalau baru masuk ya sudah Bapak terlambat. Ngapain saya jawab lagi 2 kali? Ya. Kan? Oke, jadi Ya, dalam kenyataannya itu impian dan kenyataan itu selalu berbeda. Ya emang selalu berbeda. ya Hmm. luar biasa ya. Malam ini kita ketemu orang yang nyentrik sekali ya. Ya. Dan kalau kita menerima kita berbeda tidak harus ini ya, tidak harus sama ya. Kita boleh berbeda di sini. Betul. Dan tadi ada bagus sekali ya. Yang satu-satunya yang sama saya dengan Diolipa adalah bahwa namanya opini, semua orang boleh beropini dan 99%, yang 1% meleset. Jadi kalau Kamarudin beropini, kita semua juga boleh beropini. Anda boleh beropini karena nggak terbuka dari awalnya udah nggak dibuka. Nah, salah satu yang saya dukung dari Diolipa seharusnya dari awal si Barada itu jangan ganti pengacara ya, diterusin buka semua. Kalau urusan Diolipa ini jujur apa enggak, ya kita nggak tahu ya, semua orang kita nggak bisa ngomong ya. Tadi ada rahasia pengacara segala macam ya, saya sih tahu ya kalau yang begitu. Nah kalau mungkin ini pertanyaan terakhir saja buat Bang Diolipa tadi ya, kasusnya Nandar tadi ini buat penutup ya. Ya. Apa namanya? Kok kemarin waktu telepon sama saya berani meyakinkan bahwa Nandar pasti masuk sel. Padahal Nandarnya juga malah nantang balik kan, dua-duanya sama optimis kan. Jangan jawab karena optimis saja, ya jangan dong. Maksudnya pasti kan ada dasarnya kan. Ya kan kita pengacara senior udah lama, kita paham undang-undang, paham juga bukti-bukti, paham juga kode-kode alam, paham juga kode-kode saksi ahli, keterangan ahli, kan paham semua. Paham juga di polisi bagaimana penyidik bekerja, kan kita paham. Makanya udahlah, mending like and subscribe Diolipa Project kan gitu aja lah. Ya, like and subscribe Diolipa Project itu Ya, di YouTube itu ya. Saya sudah abonemen, saya sudah subscribe itu ya. Betul. Ya. Dan ya untuk semua donasi yang dikumpulkan itu bukan berarti kita mau cari duit buat nyelakain Nandar, bukan ya. Semua tamu yang di sini kalau kita undang, kebetulan ini kan beliau ini kan seorang lawyer ya, dan kita semua kalau Anda mendukung programnya Pak Diolipa ya, bukan Diolipa cari duit ya, saya nggak bilang, makanya saya nggak tampilkan rekening Diolipa supaya Anda jangan fitnah Diolipa ya. Ini inisiatif dari saya pribadi ya, untuk kita dukung karena masalah kasus Nandar ini ya. Dan saya ini baru ada nih orang ngelaporin Nandar bisa tembus nih. Nah, makanya anggap Anda mengapresiasi
Ya, Anda kasih 5 rupiah pun apresiasimu, bahkan dia ngasih 5 juta, 50 juta seperti biasa kan kita kan edan-edanan di sini kan. Itu semua adalah sebuah apresiasi ya. Diolipa Project ya. Ya. Ini saya sudah ini. Ya, itu dia Diolipa Project. Loh, yang ini belum nih. Saya ada Bukan yang itu, yang Diolipa aja, yang ada tulisan Diolipa aja. Yang ada tulisan Diolipa saja. Ya, coba ya bawahnya. Bentar. Bawah. Ada nggak Diolipa aja? Ini Diolipa nih. Ya, yang ada muka saya deh. Ya, ini keren ini ya. Dan itu langsung saya subscribe nih ya. Nah, itu tuh yang udah 40 berapa follower tuh? 44.000 ya. Ya, oke. Ya, jadi saudara kita dukung kalau Anda setuju dengan perjuangan beliau, kita dukung ya. Kita juga mendukung. Nanti masalah Anda cara masing-masing semua kita punya cara, Diolipa punya cara ya. Dan ini bukan masalah Anda harus sama dengan Diolipa, tetapi memang disinilah Anda teruji ya. Kita semua teruji, bukan kita menguji dalam persepsinya Diolipa, bukan ya. Tapi kita semua menguji diri kita masing-masing dan saling menguji satu sama lain sehingga kita tahu kita mau di komunitas mana, tracknya kita mau mana. Oke, penutup Diolipa, penutup dari Diolipa Yumara buat kita semua. Kita sumbang. No Ya, problem. support ya. Ya. Tapi paling penting ini like dulu nih, like sama subscribe channel Diolipa nih ya. Ini paling penting nih, support ya buat pekerjaan beliau ya. Masalah beliau nanti tiba-tiba berubah pakaian jadi 212 yaitu walahu alam kan. Pokoknya hari ini beliau merah putih ya, kita percaya gitu ya. Ya Mas, ya gimana hati orang siapa tahu ya, kita nggak ngerti. Pokoknya semua resiko tanggung masing-masing ya. Kita mau pokoknya polos-polos saja. Silakan kata penutup Pak Diolipa Yumara. Kata penutup. Diperlukan Wiro Sableng. Nah, itu dia. Ya. Ini dia. Jadi yang dimaksud Sinto Gendeng itu, ya, yang dimaksud Sinto Gendeng itu adalah Yesus Kristus. Amin. Ya, yang dimaksud Wiro Sableng teman saya itu adalah Roh Kudus. Amin. Malaikat Jibril, Jibrail. Yang dimaksud Amin. Naga Geni 212 itu adalah Roh Kudus. Amin. Amin. Dah, terima kasih. Salam merah putih. Luar biasa. Amin. Oke, karena kita malam ini tamunya adalah Nabi Wiro Sableng, Nabi Sableng dari Jombang, maka penutup doanya harus sama-sama orang Sableng. Gajah Mada yang kerokan tiap hari. Silakan Gajah Mada.